Tuan Raja pergi ke rawa, burung tekukur indah suara. Awali kerja dengan doa, akhiri dengan bersyukur padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau awali kegiatan aku di pagi hari yang super riuh dan super sibuk ya. Ya sok sibuk sih sebenarnya teman-teman. Jadi dapur aku ini tuh berantakan ya teman-teman. Berantakan sih nggak yang gimana-gimana ya, tapi beneran aku tuh nggak nyaman ngelihatnya. Tadi tuh kayak cangkir-cangkir segala macam tuh ada di situ. Terus juga kotak-kotak susu. Jadi tadi malam tuh aku ngerefill susu gitu ya. Jadi karena ngerefillnya itu udah malam-malam ya, aku nggak singkirin kotaknya, aku taruh aja di situ. Dan itu tadi tudung saji aku lihat, masya Allah itu tuh udah kotor banget ya teman-teman, ada tumpahan bekas sambal gitu loh. Jadi aku mau antar ke kamar mandi ya tadi, terus itu tuh nanti mau dicuci gitu. Selanjutnya di sini tuh aku mau beresin rak yang warna pink ini ya teman-teman. Jadi ini tuh kan segala macam barang tuh ada di sini. Karena apa? Karena memang di rak yang warna pink ini tuh tempat persinggahan segala macam barang dan perintilan teman-teman. Pokoknya kadang tuh ya apapun yang perintilan-perintilan kecil itu tuh suka disempil di sini teman-teman. Dari mancis itu apa ya? Korek, ya ampun. Kalau aku sih ngomongnya mancis teman-teman. Nah kalau misalnya bahasa Indonesianya itu korek. Jadi itu ada korek, potong kuku gitu ya, jepit rambutnya anak-anak, masya Allah pokoknya segala macam perintilan deh ya. Itu yang di dalam toples yang warna pink itu tuh obat-obatan teman-teman, kayak ada paracetamol, obat merah, obat tetes mata, segala macam obat deh pokoknya, obat sakit kepala kayak gitu ya. Karena terkadang itu teman-teman aku itu ya, kalau aku sendiri kayaknya aku ini kolesterol gitu ya. Karena kemarin itu ada yang bilang Bunda mungkin kayaknya kolesterol, karena aku tuh sering banget ngerasain sakit kepala tiba-tiba di bagian di bagian belakang leher gitu loh teman-teman. Jadi kadang tuh suka ngerasa sakit dadakan gitu, dan itu bener-bener masya Allah sakit banget. Makanya kadang itu aku tuh perlu obat gitu ya, kayak koyo yang aku tempel gitu teman-teman. Nah itu tuh aku harus ada stoknya gitu ya, biar pas dibutuhin itu nggak harus ke warung dulu. Nah lanjut di sini tuh aku tempelin raknya ke dinding lagi, karena sebenarnya raknya itu tuh udah ditempelin kemarin di dinding, tapi itu tuh bisa dijangkau sama si adek teman-teman. Alhasil tadi itu tuh aku copot pakunya satu, terus aku geser gitu ya, biar nggak bisa gitu dijangkau sama adek. Karena si adek tuh sering banget manjat teman-teman di pagarnya, terus dia ngambil-ngambil deh yang di dalam rak gitu ya, di dalam rak gantung itu tadi. Jadi aku takutnya nanti dia tuh ngambil yang tajam-tajam atau yang berbahaya, makanya tadi aku beresin. Selanjutnya di sini aku juga nyapu ya di dapur aku. Dan mohon maaf banget penampakan tikar aku yang udah bener-bener robek di mana-mana ya teman-teman. Masya Allah belum ada banget budgetnya kalau untuk sekarang. Kalau misalnya aku mau ganti tikar itu budget itu sekitar 300 ya teman-teman, dan aku masih belum ada budgetnya karena dapur juga kan insya Allah habis lebaran gitu ya, pengen direnov ya, walaupun nggak mungkin itu nggak terlalu langsung habis lebaran banget gitu ya, karena kan nunggu budgetnya juga ngumpul. Tapi rasanya itu ya gini loh teman-teman, aku cantik-cantikin dapurnya ini, sedangkan nanti itu mau mau dibongkar gitu kan, jadi rasanya sayang aja uangnya gitu. Jadi selagi masih bisa ya udah aku usahain dulu, kecuali nanti kalau misalnya aku ada budgetnya, aku mau ganti yang karpet yang di depan teman-teman yang di ruang serbaguna, terus karpet yang di ruang serbaguna itu aku pindahin ke dapur kayak gitu ya, pengennya gitu sih ya. Oke lanjut lagi, di sini tuh aku mau jemurin pakaian, dan kemarin itu juga ada yang nanya nih teman-teman sama aku ya, Bun katanya itu nanti kalau misalnya renovasi dapurnya itu mau dibikin tema serba pink ya katanya gitu kan. Nah kalau aku sendiri sih teman-teman kepengennya itu ya dapur aku itu bukan serba pink ya teman-teman, tapi aku tuh pengen bikin kalau untuk dinding itu tuh putih teman-teman. Nah kalau untuk perintilan pengennya sih pink gitu. Jadi aku nggak pengen sih kalau dinding itu catnya semua pink gitu, enggak ya, tapi aku pengennya warna putih, karena warna putih itu masuk di kamera bener-bener bagus teman-teman, jadi bener-bener cerah gitu ya. Karena kan aku ngonten ya teman-teman, jadi kayak harus bener-bener dipertimbangkan juga untuk konten. Jadi aku ngambilnya warna putih palingan, kalau mungkin pengen dikasih warna
pink ya. Mungkin apa ya, mungkin kayak di ruang tamu gitu, di ruang serbaguna itu loh teman-teman, putih pink gitu ya, bagian atasnya itu putih, bawahnya pink gitu ya. Cuman ya belum tahu sih teman-teman kalau aku gimana. Yang penting nanti kalau untuk tema dapur aku tuh pengennya itu pink putih, karena beneran deh ya, tema rumah pink putih itu bener-bener idaman aku banget. Dulu pas aku pindah ke rumah ini teman-teman, yang milih warna cat itu tuh semuanya itu Pak suami ya. Kalau aku sebenarnya itu nggak suka warna hijau, cuman karena kata Pak suami bagus wajah warna hijau, jadi ya udahlah aku nurut-nurut aja. Apalagi pas waktu aku pindah ke sini tuh aku tuh bener-bener nggak tahu banget sama yang namanya itu dekor-dekor gitu teman-teman. Dulu sih pas awal pindah ke sini tuh aku pengen itu tuh dindingnya itu malah dicat biru toska gitu teman-teman, kayak warna kamar aku yang ada di rumah mama mertua. Jadi di kamar aku yang di rumah mama mertua itu dindingnya itu aku sama Pak suami itu catnya itu warna biru toska gitu loh teman-teman. Itu tuh bener cantik gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya dia di papan itu tuh kurang bagus gitu warnanya gitu ya. Jadi ya Pak suami bilang warna hijau aja. Jadi ya udah deh aku nurut aja. Nah ini juga kamar itu belum dicat ya teman-teman. Rencananya kan memang pengen aku cat gitu ya, warna putih juga rencananya. Tapi untuk sekarang masih kayak belum ada budgetnya gitu ya, belum ada angka-angkanya gitu buat ngebeli. Tunggu deh nanti teman-teman, aku tuh bakal usahain nyari budgetnya gitu ya buat beli cat ini. Karena nggak terlalu banyak lagi sih beli cat, palingan satu kaleng yang cat minyak yang buat jendela gitu ya, terus satu kaleng cat yang biasa buat kamar ini gitu, yang 5 kiloan gitu loh teman-teman. Palingan ya gitulah, budget 150-an. Oke, balik dulu ke videonya. Setelah tadi jemur-jemur pakaian, lanjut di sini tuh aku mau ngeberesin kamar. Karena tadi tuh sebenarnya pas aku mau ngejemur pakaian, anak-anak itu baru banget bangun gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya anak-anak itu baru bangun ya, kalau sekarang itu pasti langsung nyariin sepeda-sepedaannya gitu loh teman-teman. Mungkin karena memang kan itu masih mainan baru gitu ya. Jadi mereka tuh kayak merasa excited gitu dengan mainannya. Semenjak ada sepeda-sepedaan baru yang punya anak-anak itu ya teman-teman, mereka itu jadi jarang minta Upin Ipin di TV. Jadi kadang itu Upin Ipin itu nyala gitu ya, tapi mereka tuh nggak fokus nonton gitu loh, mereka tuh sibuk main gitu ya. Dan kayak apa ya, kayak ngeliat anak-anak itu main sekarang itu Masya Allah seneng gitu teman-teman, karena mereka tuh jadi ada mainan baru, mereka itu asik sendiri gitu ya mainnya. Oke, lanjut nih teman-teman. Setelah tadi kamar itu bersih dan rapi, lanjut di sini aku mau ngasih anak-anak makan sate. Nah tadi sate ini tuh aku titip ke kakak ipar aku ya. Jadi kakak ipar aku tuh lagi pergi ke pasar, ada pasar yang dekat dari rumah. Jadi aku tuh nitip gitu sama kakak ipar aku. Sebenarnya satenya itu tuh udah datangnya tuh dari tadi ya teman-teman. Cuman kan aku nunggu anak-anak itu nggak langsung baru bangun langsung dikasih makan sate itu enggak gitu ya, pasti mereka tuh nggak bakalan mau. Jadi nunggu dulu beberapa saat setelah mereka itu asik-asik main segala macam gitu ya, baru deh aku ajakin mereka itu makan sate, biar mereka itu juga makannya itu lahap gitu. Karena kalau misalnya baru bangun terus aku langsung kasih makan, itu biasanya kurang banyak gitu loh teman-teman makannya. Ini satenya itu aku pesennya itu 7.000 ya teman-teman, 3.000 untuk ketupat, itu dapat 3 ketupat, terus 4.000-nya itu daging ya teman-teman, 4 tusuk gitu. Jadi itu totalnya itu 7.000 gitu. Seperti yang pernah aku bilang ya, kalau sate di tempat aku harganya itu murah meriah teman-teman. Untuk satu daging itu 1.000, untuk satu ketupat itu 1.000 gitu. Jadi kalau misalnya kita itu pengen beli berapapun itu bisa teman-teman, pengen request berapa ketupatnya, berapa dagingnya itu tuh bisa banget. Pokoknya itu semuanya itu serba 1.000-an. Oke, udah beres ngasih anak-anak makan. Lanjut di sini tuh aku mau gercep juga buat masak tumben-tumbenan gitu ya teman-teman. Aku itu masak di pagi hari gitu ya. Sebenarnya sih ini nggak terlalu pagi, udah agak siang juga ya, karena memang nggak ada menu buat makan siang nanti teman-teman. Jadi ya udah di sini tuh aku masak aja biar nanti siang pas mau makan itu ada menunya gitu. Nah di sini aku langsung aja goreng jengkol ya teman-teman. Ya kalian tuh nggak usah heran-heran lah ya kalau menuku itu keseringan jengkol, karena ya memang seenak itu sih jengkol itu. Dan juga di sini tuh masih nggak gampang dapetinnya. Kalau yang aku baca-baca di komen-komen itu katanya banyak juga sih teman-teman, daerah-daerah kalian itu yang nggak ada yang jual jengkol segala macem. Bahkan ada katanya yang belum pernah nyicip rasa jengkol karena nggak pernah ada yang jual jengkol di daerahnya gitu ya. Kalau di sini sih teman-teman kadang itu kan harga jengkol itu mahal ya, tapi semahal-mahalnya harga jengkol itu ya kadang tuh masih suka tetap ada yang ngejualnya gitu.
Nah, jadi jengkol kali ini tuh aku nggak iris-iris atau nggak potong kecil-kecil ya teman-teman. Aku tuh tadi cuma belah dua aja. Jadi nanti jengkolnya itu setelah aku goreng terus aku rendam ke air. Setelah itu langsung aku geprek gitu teman-teman untuk jengkolnya gitu ya. Jadi nggak aku potong kecil-kecil gitu. Pokoknya kalau untuk jengkol itu ya bisa disesuaikan aja sih dengan selera masing-masing. Jengkol ini tuh enak ya teman-teman, diapain aja tuh enak gitu ya. Digulai enak, disambel enak, dilalap enak, direndang apalagi Masya Allah nikmat banget ya kalau direndang. Cuman aku tuh kalau direndang itu tuh bumbunya aku tuh nggak tahu banget teman-teman. Palingan kalau misalnya mau bikin rendang ya beli bumbu jadi gitu loh ya. Kalau misalnya bikin sendiri tuh pasti riwa bin ribet. Nah itu tuh aku males teman-teman bikin bumbu-bumbu yang riwa bin ribet ya. Padahal sebenarnya ngelihat di Google, ngelihat di YouTube juga bisa. Tapi ya gitu deh, rasa magernya itu buat nyari-nyari bahan-bahannya itu loh yang lebih besar. Jadi ya mending kalau misalnya mau bikin rendang itu ya tinggal beli aja bumbu jadi. Palingan gitu ya beli 5.000 juga udah dapat banyak gitu. Nah ini kan tadi aku bilang ya kalau misalnya jengkol itu mau aku geprek. Nah ini dia aku geprek gitu ya untuk jengkolnya. Terus tadi itu kan aku lagi goreng ayam. Jadi aku tuh pengen masak jengkol dikasih ayam plus cabai hijau gitu loh teman-teman. Masya Allah pasti sedep banget ya. Jadi kalau misalnya ada ayamnya itu biasanya ayam itu yang makan cuma aku doang teman-teman. Kalau Pak suami mah dia nggak doyan ayam gitu ya. Pak suami itu dia nggak doyan ayam, nggak doyan ikan yang gede-gede gitu loh teman-teman. Kalau kayak ikan yang kecil-kecil, ikan sungai yang kecil-kecil atau ikan teri mah dia mau gitu. Tapi kalau udah kayak ikan patin, ikan baung gitu-gitu tuh dia nggak mau. Terus juga kalau Pak suami itu memang apa ya teman-teman, memang agak susah sih kadang itu nurutin selera dia terus gitu ya. Karena dia itu kan serba banyak yang nggak maunya gitu. Jadi kadang itu kalau pas aku mau masak itu sesekali Pak suami juga harus ngalah selera. Jadi kayak aku masak ayam ini kan teman-teman gitu ya, Pak suami harus ngalah gitu ya. Kalau dia nggak mau makan ayamnya udah dia makan jengkolnya aja gitu. Karena kadang itu aku juga bosan gitu teman-teman makan ikan teri gitu ya. Jadi ya sesekali aku masak ayam, kadang ikan. Kalau Pak suami nggak mau ya udah biar aja Pak suami makan pakai apa ya, pakai campurannya gitulah pokoknya. Lanjut di sini tuh aku masak sayur. Itu tuh tadi aku udah kasih air terus aku masukin bumbu ya teman-teman. Itu sih bumbunya itu cuma bawang merah, bawang putih, cabai. Terus aku nggak tumis dulu ya, langsung aku cemplungin aja. Dan itu tadi kalian salvok kok ada kaki yang lain. Nah itu tadi ada kakak ipar aku yang main ya. Cuman karena dia kan memang udah tahu ya kalau aku itu ngonten, jadi ya nggak terlalu heran lah gitu ya. Jadi aku tetap bisa ngonten walaupun kakak ipar aku tuh lagi ada datang main. Jadi ceritanya hari itu aku bikin sayurnya itu serba cemplang-cemplung ya teman-teman. Gak ada tuh ceritanya yang bumbunya itu yang ditumis-tumis, langsung aja gitu ya aku cemplungin. Kayak bawang merah, bawang putih sama cabenya tadi aku cemplungin. Terus udah mendidih aku cemplungin deh sayur-sayurnya gitu ya. Karena beneran deh teman-teman kadang itu bosen juga gitu ya kalau misalnya makan sayur yang ada ditumis-tumisnya gitu. Apalagi kan ini udah ada sambal gitu kan yang berminyak-minyak. Jadi ya udah biarin aja sayurnya itu nggak ada minyaknya. Nah jangan lupa buat ditambahin garam sama micin ya buat sambelnya. Kalau buat sayur sih aku kasihnya itu Royco ya teman-teman, atau penyedap rasa ayam. Tapi kalau untuk sambel aku tim pakai micin ya. Belum bisa beralih nih teman-teman, masih jadi generasi micin gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, ngasihnya juga kan secukupnya juga, nggak banyak-banyak. Oke, sambil nungguin si sambelnya itu masak atau mateng atau harum. Di sini aku juga sambil buat beberes ya, bebersih juga di area sini. Kemarin itu ada beberapa orang yang komen katanya itu Bun wastafelnya di mana? Masya Allah teman-teman, aku belum ada wastafel, tapi insya Allah nanti kalau misalnya aku udah renovasi dapur semoga bisa punya wastafel ya. Karena kepengennya gitu teman-teman. Tapi ya nanti lihat dulu karena kan harus menyesuaikan juga dengan budget gitu ya teman-teman. Jadi ya sekarang ini aku belum punya wastafel. Aku itu nyucinya itu di kamar mandi lesehan teman-teman. Jadi kalian tuh jangan heran Bun kok nggak ada wastafelnya, karena memang belum ada ya teman-teman. Oke, ini sayurnya aku pindahin dulu ke dalam wadah, ke dalam mangkuk kaca itu ya teman-teman. Terus di sini untuk si sambelnya jangan lupa diaduk-aduk terus. Kalau misalnya udah mateng, matiin api dan masukin aja deh ayamnya, lalu dicampurin deh itu ayam, dicabein ya teman-teman, dicampur-campur semuanya sampai tercampur merata dengan si sambel.
Oke, ini udah mateng, udah tercampur rata. Langsung aja aku salin juga ke dalam piring. Nah, Masya Allah ya teman-teman, aku tuh belum ada wadah-wadah saji begitu-begitu. Jadi adanya piring dulu ya, udah nggak apa-apa. Ini juga kan udah bisa ya, yang penting mah nggak tumpah gitu kan. Oke, alhamdulillah matang juga masakan aku hari ini, dan di sini aku lanjut buat beberes. Pokoknya menu aku hari ini tuh Masya Allah super simple. Sambal ayam dicampur sama jengkol, terus cabai hijau dan ada sayur. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya dengan apa yang kita punya. Dan part terakhir di sini bersih-bersih pastinya ya untuk area kompor dan sekitarannya. Pokoknya harus bersih dan kinclong semuanya ya teman-teman. Nah, ini dia menu kami hari ini ya. Terima kasih aku ucapkan ke kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah dan banyak kekurangan di video aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.